Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawilan ta'ala wa ta'ala ibadah wa istibadah wa hasanana segi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalal ta'ala al-haqqa wa mawdatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza shi'ta sahla wa la 'aqibata lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullah, kembali melanjutkan kajian para sahabat kita, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah memulai dari pembahasan 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Kita telah membahas pembukaan daripada sahabat pertama, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana pada pertemuan yang lalu kita setelah sedikit mengupas tentang kitab Syakhsiyah ataupun peramal daripada Abu Bakar atau Abdullah bin Usman yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mendapatkan gelar Abu Bakar itu berdasarkan menurut para sejarawan dikarenakan kecepatan beliau dalam memeluk agama Islam. Bahkan ketika bersegera, maka beliau mendapatkan kuliah atau panggilan Abu Bakar, orang yang bersegera. As-Siddiq adalah satu gelar yang diberikan oleh malaikat Jibril sebagai bentuk pujian terhadap iman daripada Abu Bakar yang begitu mendapatkan perintah tentang Isra Mi'raj tanpa ada keraguan sedikit pun dan tanpa harus mempertimbangkan logika masuk atau tidaknya. Beliau serta-merta dengan mendeklarasikan keimanannya terhadap peristiwa tersebut. Kita juga telah menyampaikan tentang bagaimana kehidupan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau memiliki beberapa orang anak yang berasal dari 4 orang istri, yaitu Utailah, kemudian Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umays, dan yang terakhir adalah Habibah. Yang mana di setiap istri beliau ini beliau memiliki anak. Yang pertama dari Utailah, beliau mendapatkan anak yang bernama Abdullah dan Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari Ummu Ruman, beliau memiliki anak yaitu Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian dari Asma binti Umays, beliau mendapatkan seorang anak yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Dan dari Habibah, beliau mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ummu Kulsum. Dan keseluruhan anaknya ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang membedakannya adalah ada di antara mereka yang bersegera beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman, tapi ada juga yang memperlambat imannya seperti Abdurrahman bin Abi Bakar, agak lambat untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian beliau memiliki seorang ayah yang bernama Utsman, yang mendapatkan kunyah Abi Quhafah. Dan Utsman ini ayah daripada Abu Bakar masuk Islam agak sedikit terlambat, yaitu pada saat Fathul Makkah, sementara Abdurrahman masuk Islam pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ala kulli, semua daripada keluarga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keseluruhannya masuk Islam. Hanya saja satu orang yang masih diperdebatkan keislamannya, yaitu Utailah, yang merupakan
ibu daripada Asma binti Abi Bakar. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang anak-anak Abu Bakar, selain daripada Ummu Kulsum yang lahir ketika Abu Bakar telah wafat, di mana pada saat itu Abu Bakar wafat dalam kondisi istrinya Habibah dalam kondisi mengandung. Maka satu-satunya daripada anak Abu Bakar yang tidak sempat bertemu langsung dengan Abu Bakar, Ummu Kulsum, di mana pada saat ia sudah dewasa, ia dinikahi oleh Thalhah yang merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW. Adapun tentang kebiasaan-kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini bagaimana disebutkan di dalam kitab Sirah Haya As-Siddiq halaman 34, dikatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang tidak pernah meminum khamr, baik di masa jahiliyah terlebih lagi di masa Islam. Di masa jahiliyah yang pada saat itu bahkan kita tahu pengharaman daripada khamr itu sendiri berlaku pasca hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Artinya sebelumnya masih diperkenankan orang untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama seperti Rasulullah tidak pernah mencicipi, tidak pernah minum minuman keras. Mengapa? Hal ini disebabkan karena ada satu kejadian di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah melihat orang yang dalam kondisi mabuk. Orang yang dalam kondisi mabuk ini sedang merangkak di atas kotorannya sendiri dalam kondisi pusing mungkin, lalu kemudian tangannya mengambil kotorannya sendiri, kotoran itu lalu dicium. Dia cium, setelah ada aroma busuk baru dijauhkan. Maka Abu Bakar menganggap hal ini adalah satu perilaku yang menjijikkan, dan beliau adalah tipikal orang yang menjaga muru'ah, menjaga kehormatan. Beliau tidak mau jatuh dalam kondisi yang seperti itu, seperti yang tidak masuk akal seperti itu. Hal ini sebagaimana yang ditanyakan kepada beliau pada satu waktu, wahai Abu Bakar, di masa jahiliyah apakah engkau pernah meminum khamr? Maka Abu Bakar menjawab, na'udzubillah min tilka. Aku berlindung dari Allah daripada hal tersebut. Maka orang tersebut bertanya, mengapa? Maka Abu Bakar mengatakan, aku menjaga kehormatan dan wibawaku. Karena sesungguhnya orang yang meminum khamr adalah orang yang membuang kehormatan dan wibawahnya sendiri. Ini merupakan satu sifat mulia yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentunya kebiasaan ini pada masa itu belum ada larangan. Jadi baliknya bukan kepada ini karena dilarang agama atau apa, bukan, tapi karena secara logikanya Abu Bakar ini bukanlah suatu perkara yang baik. Yang kedua, Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala, baik sebelum dia balik ataupun setelah dia balik. Jadi bukan patokannya masuk Islam, sebelum balik dan setelah balik. Sebelum jauh dia belum masuk Islam, dia sudah menjauhkan dirinya dari perkara seperti menyembah berhala tersebut. Dia mengatakan bahwasanya suatu hari ayahandanya Abi Quhafah pernah mengajaknya untuk beribadah menghadap berhala dan membawanya ke gedung tersebut, gedung yang di sana terdapat berhala, terdapat patung. Maka Abu Bakar tanya, mau kemana kita? Maka Abi Quhafah mengatakan, kita ingin mengenalkanmu dengan sesembahan kita yang maha tinggi. Lalu dibawalah Abu Bakar ke dalam ruangan tersebut, lalu ditinggalkan oleh Abi Quhafah. Usianya saat itu
baru mencapai usia akil balik, artinya masih sekitar berapa belas tahun, belum menjadi usia yang dewasa, belum. Tapi pada saat dia ditinggal sendirian, dia melihat patung tersebut lalu berkata, "Aku lapar, berikan aku makan." Dia mengajak dialog dengan patung tersebut dan mengatakan, "Aku lapar, berikan aku makan." Dan pasti sebagaimana dialog Ibrahim dengan patung-patung yang berada di sekitarnya, patung-patung yang tidak memiliki kemampuan apa-apa tersebut tidak bisa menjawab, tidak bisa mengabulkan permohonan, tidak bisa, bahkan tidak bisa melakukan apapun. Maka Abu Bakar kembali bertanya, "Aku kedinginan, sediakan aku pakaian." Lagi-lagi patung tersebut diam dan sama sekali tidak menjawab. Maka Abu Bakar kemudian mengambil satu batu besar di dekat daripada patung tersebut, lalu patung tersebut dia lempar sehingga jatuh. Maka dari kecil tanda-tanda hidayah, tanda-tanda Hanafiyah yang milik daripada Abu Bakar ini sudah nampak. Jadi dia sangat mirip sekali dengan apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah juga meminum minuman yang dianggap minuman keras, minuman yang merusak daripada akal. Kemudian pada satu perniagaan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dagang, ia bermimpi dengan satu mimpi. Kemudian ia penasaran dengan mimpi tersebut. Lalu ia mendatangi seorang pendeta Nasrani. Pada saat itu posisinya berada di Syam, tepatnya di kawasan Yordania saat ini. Lalu ia menemui seorang pendeta yang lurus dan minta ditakwilkan apa makna daripada mimpinya tersebut. Maka pendeta tersebut bertanya, "Asalmu dari mana?" "Dari Mekah." "Kemudian dari suku apa?" "Suku Quraisy." Maka ditanya lagi, "Pekerjaanmu apa?" "Aku seorang pedagang." Lalu pendeta tadi mengatakan, "Jika Allah membenarkan mimpimu, maka mimpimu itu bermakna akan datang seorang nabi dari kaummu, dan engkau akan menjadi tangan kanannya serta akan menjadi khalifahnya setelah kepergiannya nanti." Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pasca pulang dari Syam tersebut, ia penasaran antara iya dengan tidak. Tapi pada saat dia kembali ke kota Mekah, ia mendapatkan bahwasanya benar sahabatnya yaitu Muhammad bin Abdullah mendakwakan kenabian. Maka ia mengatakan, "Oh, ini sepertinya takwil daripada mimpiku tersebut." Apalagi dia tahu bagaimana background kehidupan daripada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah datang menemuinya, Abu Bakar tanpa ada keraguan sedikit pun memutuskan untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Abu Bakar ini masuk Islam, karena kondisi Abu Bakar itu sendiri adalah sosok yang termasuk istimewa. Di antara penduduk Mekah itu ada 10 orang yang dianggap sebagai rujukan, dianggap sebagai orang yang diambil pendapatnya. Dan kita tahu bahwasanya suku Quraisy itu berbagi tugas. Ada yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minum orang-orang yang haji, ada yang bertugas menggantikan kiswah, ada yang bertugas untuk menagih diyah yang sebagaimana yang diberikan kepada Bani Taim, yaitu Bani asal daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan salah satu tugas daripada Abu Bakar itu adalah menagih diyah
kemudian menyalurkan diat itu sendiri. Nah, Abu Bakar ini termasuk dari 10 orang yang menjadi rujukan penduduk kota Mekah. Keputusan-keputusannya sangat dihormati dan sangat dinanti. Maka ketika Abu Bakar ini memutuskan masuk Islam, cukup terjadi kekisruhan karena mereka bingung, masyarakat bingung ketika ada seseorang dari tokoh mereka yang ternyata mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Talha yang saat itu belum masuk Islam, kemudian memutuskan untuk menjemput Abu Bakar. Maka yang mengatakan, serahkan hal ini kepadaku, biar aku yang berbicara dengan Abu Bakar. Maka datanglah Talha mengajak Abu Bakar untuk keluar. Abu Bakar ikut, lalu diajak jalan, dibawa ke dalam satu bangunan. Ditanya sama Abu Bakar, wahai Talha, kita mau kemana? Maka kata Talha, kita akan bertemu dengan Uzzah. Uzzah ini salah satu patung yang terkenal dari sekian ratus patung berhala yang ada pada masa itu. Lata, Uzzah, Hubal, dan Manat. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa kita harus menyembahnya? Karena mereka adalah orang suci. Siapa mereka? Siapa Uzzah ini? Kata Talha, mereka ini adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Dan mereka, kebiasaan orang-orang masa itu mengatakan bahwasanya mereka, sesembahan mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Maka Abu Bakar nanya, kalau ini adalah anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah, banatullah wa yazubillah, kalau begitu ibunya siapa? Kalian mengatakan ini adalah anak Allah, Allah ayahnya, ini anaknya, terus ibunya siapa? Jadi Abu Bakar menggunakan logika di sini. Talha nggak menyangka akan ditanya dengan pertanyaan tersebut, diam, nggak bisa jawab. Lagi-lagi ditanya sama Abu Bakar, kalau Allah Tuhan adalah bapaknya, Uzzah anak perempuannya, ibunya siapa? Talha diam. Akhirnya Abu Bakar noleh ke sekelompok orang yang bersama dengan Talha dan mengatakan, bantu kawan kalian ini memberikan jawaban. Apa jawabannya? Ya lagi-lagi semuanya nggak tahu, bingung, karena konsepnya memang absurd. Mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak Allah, berhala-berhala adalah anak-anak Allah. Tapi ibunya siapa? Kalau ada anak berarti harusnya ada bapaknya atau ada ibunya. Mereka tidak bisa menjawab. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayahnya kepada Talha, di mana saat itu Talha menarik tangan Abu Bakar keluar dari tempat daripada patung Uzzah itu. Maka kata Talha, Abu Bakar ikut sekarang kemana? Di luar dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengapa yang tadi itu nggak masuk logika? Secara logika nggak masuk. Yang ini jauh lebih masuk logika. Jadi kadang-kadang hidayah itu tidak mesti hidayah itu melalui perdebatan atau melalui peperangan, melalui ceramah. Bisa saja obrolan-obrolan santai seperti itu yang ternyata membuka daripada pikiran dan mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kejadian yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat dia telah masuk Islam, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perlakuan daripada Abu Lahab dengan turunnya surat Al-Lahab. Maka di saat itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar posisinya berada di depan Ka'bah, sedang duduk di depan Ka'bah. Tiba-tiba datanglah Ummu Jamil, yaitu istri daripada Abu Lahab, yang marah-marah
dan mengatakan bahwasanya dia ingin mencari Rasulullah. Di tangannya ada sebuah batu besar, dia ingin memukul Rasulullah. Dia datang melihat ke kanan ke kiri lalu bertanya, Abu Bakar, di mana temanmu tersebut? Demi Allah, kalau seandainya aku menemukan dia, maka aku akan pukul kepalanya dengan batu ini. Dia berani untuk menistakan nama baik kami. Nah, Abu Bakar bingung. Rasulullah jelas-jelas berada di samping beliau. Tapi pada saat itu Ummu Jamil nyerocos, seakan-akan dia itu tidak melihat Rasulullah. Maka Abu Bakar diam, karena Rasulullah tidak menjawab. Abu Bakar diam. Sampai kemudian dia pergi, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelas-jelas kau ada di depan dia, mengapa dia seakan-akan tidak melihatmu? Maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, Allah yang menutupi atau menghijabi matanya. Jadi bisa jadi orang melihat, dia tidak melihat bukan karena dia buta, tapi Allah yang berkehendak untuk dia tidak bisa melihat. Dan dalam hal ini adalah dia tidak mampu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pun ciri-ciri fisik daripada Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah di dalam kitab Tabaqatul Kubra. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu adalah seseorang yang berkulit putih, berbadan kurus. Jadi sekali lagi, kalau di film-film yang dibuat itu kadang-kadang dibuat Abu Bakar badannya besar, tinggi besar, salah. Di dalam kitab Tabaqatul Kubra disebutkan bahwasanya Abu Bakar itu kurus, lebih dekat ke cekik, kurus sekali. Kemudian dadanya tidak terlalu lebar, punggungnya tidak lumpuh, dan tulang pinggangnya kecil. Nah, jadi badannya agak sedikit kecil sehingga Abu Bakar itu pakaian yang dipakainya selalu besar. Dan ulangi lagi, kemarin kita membahas tentang pakaian Abu Bakar ini karena di dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan isbal, di mana Rasulullah menyebutkan Allah melaknat para pelaku isbal. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, pakaianku ini semuanya isbal. Artinya apa? Pakaian yang dipakai oleh Abu Bakar itu selalu melewati mata kaki. Kenapa? Karena Abu Bakar itu badannya kecil. Karena kalau ada orang kurus mau dipakaikan pakaian seketat apapun, tetap saja pakaian itu kelihatan besar. Nah, itulah kondisinya Abu Bakar, kurus sekali. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, yang dimaksudkan di sana itu bukan masalah pakaian yang melewati, tapi masalah kesombongan. Ketika seseorang memakai pakaian isbal di masa itu menunjukkan sombong. Sombongnya dari mana? Ya sombongnya karena pada masa itu kain itu suatu hal yang langka dan mahal. Maka pakaian-pakaian mereka biasanya pakaian yang tidak terlalu tidak terlalu banyak bahannya. Kalau kita lihat misalnya di pakaian-pakaian terdahulu, pakaian mereka itu mirip-mirip dengan pakaian orang-orang Romawi yang kayak rok kecil saja. Nah, semakin kaya seseorang di masa itu, dia akan semakin lebar pakaiannya, bahkan mungkin sampai ngepel lantai kalau di bawah jalan. Nah, ini menunjukkan kami orang kaya, pakaian kami banyak, kain kami banyak. Nah, ini yang tidak disukai apa? Karena itu perilaku orang-orang yang sombong. Penyebabnya adalah kesombongan. Seseorang itu memakai pakaian isbal di masa itu karena dia sombong. Oleh karena itulah baginda Nabi menghibur Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, yang dimaksud bukan itu, bukan pakaiannya doang, tapi permasalahannya adalah perilaku sombong tersebut. Nah, tentunya masih banyak yang akan kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan daripada Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau sempat dipukuli, sempat dalam bahasa hadis dikatakan bahwasanya ia tidak tahu mana bagian muka, mana bagian belakang, karena saking bengkaknya daripada
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena dikeroyok oleh 20 orang pada saat dia menyatakan dirinya masuk Islam dan pada saat dia membela Rasulullah SAW. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.